Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah UPTD SD Negeri 3 Jombang, Bapak, Ibu, guru dari wali kelas 1 sampai kelas 6, kemudian guru BAI dan bahasa Inggris yang saya hormati. Adapun di sini saya mengganggu waktu Ibu sejenak untuk menyampaikan kegiatan kami selama ini mengikuti PKG PJOK yang sudah berlanjut selama 3 bulan. Di sini saya merencanakan yaitu mengembangkan menggerakkan ombel atau komunitas belajar yang ada di sekolah kita, ya. Kemudian merancang pembelajaran berbasis proyek dengan Sport Education Model, yaitu SEM. Ada latar belakang yang harus kita ketahui sama-sama. Apa itu Sport Education Model? Yaitu merupakan salah satu model pembelajaran yang berkelanjutan dan bermakna bagi murid. Nah, murid melakukan aksi langsung, jadi mendapatkan pengalaman langsung. Nah, jadi murid tersebut adalah dia yang menjadi panitia pelaksana, dia yang melakukan seleksi dari peserta lain, menjadi wasit, menjadi panitia yang ada di lapangan. Nah, kemudian murid dihadapkan pada situasi yang mencerminkan kehidupan nyata, ya. Itu tadi peserta didik atau murid langsung dia terjun ke lapangan menjadi panitia. Nanti yang kita pilih dari mewakili masing-masing kelas tinggi dari 4, 5, 6. Nanti mewakili ada beberapa siswa dari masing-masing kelas. Kita tunjuk sebagai panitia pelaksana. Nah, jadi kegiatannya apa, Bu? Nah, kegiatannya nanti kita adakan suatu kompetisi, yaitu kompetisi gerobak sodor. Nah, permainan tradisional gerobak sodor. Nanti kita beri arahan kepada panitia bagaimana cara melakukannya, ya. Nah, ada beberapa tujuan program yang akan kita laksanakan. Yang pertama, terwujudnya siswa yang berakhlak karimah, bugar, sehat, gembira, dan berprestasi. Nah, kemudian pemahaman siswa tentang olahraga dan membantu mereka mengembangkan keterampilan pengetahuan serta nilai-nilai sosial melalui pengalaman nyata dan melalui permainan sesuai dengan peran yang diminati. Nah, nanti kita arahkan peserta didik nanti setelah masing-masing kelas mengirimkan untuk panitia, dan masing-masing kelas nanti dari kelas 4, 5, 6 nanti sebagai peserta juga. Nah, selain dari panitia, peserta didik juga sebagai peserta, ya. Kemudian menekankan pembelajaran melalui pengalaman nyata dan situasional nyata. Nah, setelah nanti dilakukan, berarti peserta didik mendapatkan pengalaman langsung nyata, ya. Selanjutnya, meningkatkan kesehatan dan kebugaran.
meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran, ya itu teori Sen, ya siswa langsung. Penerapan belajar aktif di mana siswa terlibat secara langsung dalam kegiatan belajar. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, ya. Nah, capaian yang diharapkan dan langkah-langkahnya. Nah, di sini ada tujuannya. Tadi ada tujuan, sekarang capaian yang diharapkan. Nah, yang pertama capaian dan tujuan. Yang satu, pemahaman tentang aturan. Nah, nanti peserta didik yang sebagai panitia dan peserta kita arahkan dan kita beri pemahaman tentang aturannya. Nah, kemudian yang kedua, pengembangan tentang keterampilan individu. Nah, itu yang peserta. Kemudian pemahaman teknik, taktik dan strategi baik panitia maupun peserta. Ya, jadi harus paham. Kemudian sportivitas dan kerjasama. Nah, dalam olahraga yang dituntut paling utama yaitu sportivitas. Ya. Kemudian kepemimpinan dan tanggung jawab. Nah, kemudian langkahnya apa? Yang pertama, pembahasan dalam teknik mapping. Nah, dalam mapping nanti kita arahkan sebagai panitia peraturan-peraturannya harus dijelaskan. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, latihan dalam pengelolaan musim. Nah, kita kontrol nanti pada saat ini kegiatannya outdoor, bukan indoor. Nanti kegiatannya seperti ini, cuacanya hujan atau panas. Nah, nanti kita sesuaikan. Kalau misalkan hujan, kita ganti waktunya di lain hari. Nah, kalau seandainya panas, kita usahakan kegiatannya itu di pagi hari. Nah, jadi sebelum panas terik kita sudah mulainya. Ya. Kemudian menganalisis pertandingan dan turnamen. Nah, kita arahkan nanti panitianya untuk menganalisis peraturannya. Ya. Kemudian menyelenggarakan kompetisi yang menekankan pentingnya sportivitas, komunikasi dan kerjasama. Itu sudah tadi. Kemudian yang kelima, memilih peran dalam tahap afiliasi. Ya. Sekarang peran siswa yang menjadi panitia, yang seperti saya jelaskan, kemudian menjadi peserta, menjadi pelatih, menjadi wasit, manajer, reporter, supporter, dan sebagainya. Nah, nanti yang seperti yang saya bilang tadi, masing-masing kelas mengirimkan beberapa orang untuk sebagai panitia dari kelas tinggi, dan kemudian memilih juga sebagai peserta, ya. Lalu supporter dari kelas 1 sampai kelas 3 kita aktifkan sebagai supporter. Nah, karena gerobak sodor ini untuk kelas rendah kemungkinan tidak terlalu bisa kita lakukan, ya, karena menggunakan fisik bagian lengan. Nah, nanti ada yang cedera, ya kan? Takut kita kan? Ya, jadi untuk mengantisipasi. Ini masa pertengahan Desember. Nah, ini nanti kita adakan insya Allah di akhir semester ataupun di akhir setelah ujian. Nanti mengisi waktu kosong pada saat pengisian rapor, ya. Oke. Kemudian struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Ini nanti kita kembangkan komunitas belajar yang sudah kita bentuk sebelumnya. Nanti kita harus aktif untuk mengontrol anak-anak yang sebagai panitia maupun sebagai peserta. Ya. Yang pertama, struktur program kurikuler. Ya, murid yang terlibat dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, walaupun kelas 1 sampai kelas 3 tadi kita rencanakan sebagai supporter, ya. Kemudian waktu kegiatan dilaksanakan di akhir semester. Ya, di akhir semester. Oke.
Kemudian mitra dan kombel, penanggung jawab yaitu kepala sekolah. Kemudian yang menjadi lokomotif atau fasilitator adalah komunitas praktisi sekolah, terdiri dari guru, guru mapel, guru kelas, dan tenaga pendidik, ya. Kemudian mitra dalam KBS, komunitas belajar sekolah dari UPS. Sekolah yang nantinya dapat membantu terkait dengan publikasi kegiatan melalui sosial media. Ya, kemarin kita sudah ada website sekolah kita, nanti kita share di website tersebut. Bisa melalui akun-akun kita pribadi yang bersangkutan dengan sekolah, ya. Bisa kita share nanti. Kemudian koordinator dengan masing-masing kelas, kepanitiaan, peserta dan pihak lainnya berasal dari murid, mitra dan sponsor dari orang tua atau murid. Nah, orang tua pun terlibat, Bu. Karena ini kegiatannya di luar jam sekolah, ya. Bisa kita arahkan untuk mengontrol anak-anak, ya. Kemudian pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang pertama, sekolah kita memiliki ada sekitar 21 guru dan tenaga pendidik, ya Bu. Kemudian murid yang berjumlah cukup banyak, yaitu 236. Ya, setiap kelas akan mengirimkan perwakilannya sesuai dengan minat. Nah, kalau di sini kita sesuai dengan minat, tetapi tujuannya kalau memang di gerobak sodor tadi peserta didik tidak ada minat, tidak usah kita pilih. Nah, itu aja, kan sesuai minat. Nah, yang pertama yang akan kita lakukan hanya gerobak sodor. Nanti minatnya selanjutnya kita rencanakan di semester selanjutnya. Ya, kemudian sekolah memiliki lapangan olahraga yang cukup luas, alhamdulillah lapangan kita cukup, ya Bu ya. Kemudian sarana dan prasarana termasuk perlengkapan yang cukup memadai untuk diberdaya gunakan dalam kegiatan kompetisi olahraga, mulai dari lapangan yang cukup, ya. Oke. Jadi dalam kegiatan ini ada rencana evaluasi setelah kita lakukan nantinya kompetisi tersebut. Kita bisa melakukan evaluasi, ada 7 tahapan, ya. Tujuannya yang pertama, tujuan pembelajaran, meninjau ketercapaian tujuan pembelajaran apakah sudah tercapai dengan teori semini, atau juga kemudian umpan balik dari murid tentang pengalamannya. Kita tanyakan nanti bagaimana pengalaman kalian setelah melakukan kompetisi tersebut. Nah, nanti bermacam-macam. Ada yang bilang, oh saya sudah tahu, sebelumnya saya nggak tahu Bu, wasit itu seperti apa, rupanya sulit. Ya memang sulit, kan seperti itu. Saya sebagai peserta, biasanya sering juga sebagai peserta, tapi langkah ini ada teman-teman sebagai panitia, saya sedikit lebih paham dengan bahasa mereka menyampaikan tentang aturan. Nah, mungkin ada sebagainya, ya. Kemudian mengumpulkan pendapat melalui refleksi. Nanti kita apakan sebagai kopel, nanti kita refleksi pendapat yang ada dari peserta didik. Kemudian kita sebagai kompel tadi kita melakukan sejenis merangkum, ya, atau merefleksikan, ya. Kemudian kita sebagai guru merefleksikan terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan SEM. Nah, selanjutnya kemudian evaluasi kerja tim, meninjau kolaborasi dan kinerja tim dalam SEM, apakah ada atau tidak. Nah, nanti kita evaluasi. Selanjutnya evaluasi manajemen kelas.
dan pengelolaan waktu efektivitas keaktifan murid yang terlibat sesuai perannya masing-masing. Nah, evaluasi semua. Nah, kemungkinan tantangan yang akan terjadi sebelum kita lakukan, pastinya kita bisa menganalisis kira-kira tantangan apa yang akan terjadi pada saat mau kita adakan kompetisi. Nah, yang pertama pengelolaan waktu. Nah, jadwal yang kita tentukan harus sesuai, harus tepat. Nah, nanti kira-kira hari apa, jam berapa, dan tanggal apa, ya. Kemudian faktor alam. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kita lapangannya kita adakan kegiatan outdoor, yaitu di luar lapangan. Ya, di luar lapangan, di luar kelas, ya, di dalam lapangan. Nah, jadi cuacanya bagaimana? Hujan, panas, atau sedang? Nanti kita sesuaikan. Kemudian motivasi peserta, kesulitan dalam manajemen termasuk perbedaan kemampuan, kepribadian atau konflik antar teman. Sering terjadi kan, Bapak Ibu? Karena anak-anak kita kan masih dalam bagaimana? Emosionalnya sangat labil. Sedikit tersinggung sama temannya langsung emosi. Nah, jadi itu kita kontrol ya. Kemudian keterlibatan orang tua dan komunitas. Ya, orang tua juga kita libatkan nanti. Bagaimana? Dukungan dari orang tua ya. Kemudian ada solusi. Nah, tadi ada kemungkinan tantangannya, sekarang ada solusinya. Ya, penjadwal yang lebih efisien dan efektif, kemudian menggunakan pendekatan positif dan memberikan motivasi tambahan melalui penguatan dan pujian, dan komunikasi terbuka dan segera mengatasi konflik. Selanjutnya memberikan umpan balik secara individu untuk setiap peserta didik. Yang terakhir, mengadakan pertemuan dengan orang tua untuk menjelaskan tujuan pembelajaran berbasis proyek. Ya, terima kasih. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang kurang jelas dari penjelasan saya tadi, bisa dikasih atau saran boleh, bertanya yang kurang jelas juga boleh. Ada Bu? Bapak? Kira-kira? Jelas. Jelas. Nanti kita karena ini waktunya masih lama, mungkin nanti sudah lupa, nanti bisa kita koordinasikan lagi, ya, konsultasi lagi, ya. Oke, baik. Sebelum saya tutup, saya punya pantun. Apa pantunnya? Oke. Daun ubi, daun jagung. Cakep. Daun ubi, daun jagung. Ya. Bulan depan nanti kita sambung. Nyambung nggak? Oke, baik. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.